Ptah adalah salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesir kuno, terutama di kota Memphis, di mana ia dipuja sebagai dewa pencipta dan pelindung para pengrajin, arsitek, dan seniman. Ptah sering dianggap sebagai dewa yang membawa tatanan ke dunia melalui pikirannya dan kata-katanya, menjadikannya simbol kekuatan kreatif dan intelektual. Sebagai dewa pencipta, Ptah tidak hanya dikaitkan dengan penciptaan dunia fisik, tetapi juga dengan pembangunan peradaban dan seni, menjadikannya dewa yang dihormati di kalangan masyarakat Mesir kuno. Ptah muncul dalam mitologi sejak periode awal peradaban Mesir kuno, terutama dalam kaitannya dengan kota Memphis, yang merupakan ibu kota Mesir selama sebagian besar sejarahnya. Nama Ptah berarti pembuka, yang menegaskan perannya sebagai dewa pencipta, yang membuka dan memulai segala sesuatu di alam semesta. Ia dipercaya sebagai dewa yang menciptakan dunia melalui pikirannya dan mengungkapkan kehendaknya melalui kata-kata. Ptah digambarkan dalam wujud manusia yang memegang tongkat, yang terdiri dari 3 simbol kekuatan penting dalam Mesir kuno. Ang, simbol kehidupan; Jet, simbol stabilitas; dan Was, simbol kekuatan. Dalam ikonografi, Ptah sering terlihat mengenakan jubah yang ketat dan penutup kepala, dengan tubuh yang lurus tanpa gerakan, mencerminkan karakternya yang tenang, bijaksana, dan penuh kekuatan spiritual. Di Memphis, Ptah dianggap sebagai dewa utama, dan kuil-kuil besar didirikan untuk menghormatinya. Dalam tradisi Memphis, Ptah sering dipandang sebagai pencipta pertama yang menciptakan segala sesuatu melalui kekuatan pikirannya. Teks-teks Mesir menyebutkan bahwa dunia dan isinya berasal dari pikiran Ptah, dan ia menciptakan manusia serta alam semesta dengan hanya mengucapkan namanya. Salah satu teks paling terkenal yang menegaskan peran Ptah sebagai dewa pencipta adalah Sabaka Stone, yang ditulis pada zaman Firaun Sabaka. Teks ini memberikan gambaran tentang bagaimana Ptah menciptakan dunia melalui konsep hati dan lidah. Menurut mitologi Memphis, hati Ptah merupakan sumber pemikiran dan kehendak, sedangkan lidahnya mengungkapkan pikiran tersebut ke dalam kata-kata yang kemudian mewujudkan alam semesta. Mitos ini menggambarkan Ptah sebagai pencipta melalui intelektual dan spiritual, berbeda dengan dewa pencipta lainnya dalam mitologi Mesir yang lebih sering dikaitkan dengan tindakan fisik penciptaan. Dalam mitologi Heliopolis, misalnya, dewa Atum menciptakan dunia melalui tindakan fisik yang simbolis. Mitos Memphis juga mencakup gagasan bahwa Ptah tidak hanya menciptakan dewa-dewa lain, tetapi juga tatanan moral, sosial, dan artistik di dunia. Selain perannya sebagai dewa pencipta, Ptah juga sangat dihormati sebagai pelindung pengrajin, arsitek, tukang kayu, dan seniman. Dia dipandang sebagai dewa yang memberikan inspirasi dan keterampilan kepada para pekerja dalam menciptakan karya seni dan bangunan yang megah. Karena hubungannya dengan penciptaan dan seni, Ptah dianggap sangat penting dalam proses pembangunan kuil-kuil, patung, dan monumen di seluruh Mesir. Dalam budaya Mesir kuno, seni dan arsitektur tidak hanya dipandang sebagai keterampilan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi spiritual. Karya seni yang dibuat oleh manusia dianggap sebagai perpanjangan dari tatanan kosmik yang diciptakan oleh Ptah, sehingga seniman yang bekerja di bawah perlindungan Ptah dipercaya mendapat kekuatan ilahi untuk menciptakan keindahan yang abadi dan sakral. Ptah sering dikaitkan dengan komunitas pengrajin yang bekerja di desa Deir el-Madinah, tempat tinggal bagi pekerja yang membangun makam-makam di lembah para raja.
Pengrajin ini sering mempersembahkan doa dan persembahan kepada Ptah, memohon berkat dan perlindungannya dalam pekerjaan mereka. Ptah memiliki hubungan erat dengan beberapa dewa penting lainnya dalam panteon Mesir. Salah satu dari mereka adalah Dewi Sekhmet, yang dikenal sebagai Dewi Perang dan Penghancuran. Sekhmet dipandang sebagai pasangan Ptah dalam mitologi Mesir, dan mereka memiliki anak bernama Nefertem, dewa yang terkait dengan bunga teratai dan kesuburan. Dalam beberapa teks, Nefertem juga dianggap sebagai aspek yang lebih muda dari Ptah. Keluarga dewa ini yang terdiri dari Ptah, Sekhmet, dan Nefertem dikenal sebagai Triad Memphis yang menjadi pusat pemujaan di kota Memphis. Ptah sebagai pencipta, Sekhmet sebagai kekuatan destruktif, dan Nefertem sebagai dewa regenerasi, membentuk simbol keseimbangan antara penciptaan, kehancuran, dan pembaruan dalam siklus kehidupan. Selain itu, Ptah juga diidentifikasi dengan dewa Osiris, khususnya dalam konteks ritual kematian dan kehidupan setelah kematian. Dalam beberapa teks, Ptah dianggap sebagai pencipta tubuh Osiris yang hancur, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Dewi Isis. Pemujaan Ptah sangat dominan di Memphis, yang menjadi pusat politik dan budaya Mesir kuno selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, pemujaan Ptah tetap kuat, bahkan ketika pengaruh politik Mesir berpindah ke kota-kota lain seperti Tebes. Ptah terus dihormati sebagai dewa seni dan arsitektur, serta sebagai dewa pencipta yang bertanggung jawab atas keberlanjutan tatanan dunia. Banyak Firaun yang menganggap Ptah sebagai pelindung mereka, terutama mereka yang terlibat dalam proyek pembangunan besar, seperti pembangunan piramida dan kuil. Firaun-Firaun yang terkenal, seperti Ramses II, seringkali memuja Ptah dan memberikan persembahan di kuil-kuilnya sebagai tanda penghormatan dan permohonan perlindungan. Ramses II misalnya mendirikan patung besar dirinya di kuil Ptah di Memphis sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat hubungannya dengan dewa pencipta tersebut. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Juga silahkan komen untuk saran dan kritiknya.